Mata Shen Sui Dao menatap alisnya dengan saksama. Ekspresi ketakutan melonjak ke matanya beberapa saat kemudian. Tato klan Xiao? Kamu sebenarnya adalah anggota klan Xiao? Kamu adalah anggota klan Xiao? Pedang yang mengandung aroma berdarah pada tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Shen Sui Dao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya benar-benar mengandung rasa takut. Telapak tangan penciptaan surga yang agung, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Shen Sui Dao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan cepat mundur. Dia menuntut, bagaimana Anda tahu? Mata Shen Sui Dao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang terlihat sebagian yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar lenyap. Namun, hatinya jelas mengerti bahwa itu tato klan ini pasti akrab baginya karena tato klan ini tampak menakutkan seperti iblis dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Shen Sui Dao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Shen Sui Dao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di hatinya. Kekuatan elit Ban Sheng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih akan sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qingyang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Shen Sui Dao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasa takut seperti itu? Orang kecil ini sebenarnya adalah anggota klan Xiao itu. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika aku membunuhnya, aku akan kesulitan melarikan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Shen Sui Dao dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedang itu menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan, pergi. Anggap dirimu beruntung kali ini. Kelompok Xiao Yan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Berjalan ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat banyak ahli berkumpul. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda kemudian akan mencapai tujuan Anda. Shen Sui Dao berbicara agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi terperangah semua orang. Terima kasih banyak, tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke Shen Sui Dao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Dou Qi di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana ia bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa itu Shen Sui Dao tidak melakukan apa-apa, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Shen Sui Dao menyaksikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru saat itulah dia meringkuk mulutnya. Matanya tampak mengembara ke bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu berutang budi padaku kali ini. Kamu setidaknya harus melepaskanku ketika kamu datang dan membersihkan tempat itu di masa depan, kan? Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap mata. Kabut energi menyebar ke seluruh negeri. Beberapa sosok lewat. Gu Hua melirik ke belakang sebelum berbicara dengan cemberut. Dia sepertinya bisa mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao yang dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melonjak, tato klan-klan Xiao muncul di dahimu. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Gu Qingyang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao yang berhenti saat mendengar ini.
Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki? Apakah kamu tidak tahu? Kelompok Guking yang juga terkejut saat melihat Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Guking yang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Itu menghilang cukup cepat. Secara wajar, Anda seharusnya tidak memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan untuk diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api tulang dingin. Adapun itu tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika aura saya melonjak, saya menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. Namun, apa hubungannya dengan tato klan-klan Xiao saya? Banyak misteri melintas di benak Xiao Yan, tapi dia tidak menemukan jawaban sedikit pun. Ini menyebabkan kerutannya menegang. Shen Sui Dao dari sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Alasan dia membiarkan kami pergi kemungkinan karena sesuatu yang lain. Selain itu, hal ini harus terkait dengan tato klan-klan Xiao. Namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang bisa menghalangi Shen Sui Dao, yang memiliki kekuatan Ban Sheng? Ini Xiao Xuan. Sun Er di sampingnya tiba-tiba menjawab. Xiao Yan masih baik-baik saja saat kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Guking Yang. Xiao Xuan sudah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Shen Sui Dao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena Ban Sheng elit seperti Shen Sui Dao dapat bertahan hidup melalui cara apapun dan memiliki rohnya sejak dia masih hidup, bisakah tetua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Dou Sheng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Guking yang terdiam. Mata mereka langsung beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa itu hatinya berfluktuasi intens saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan kita. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar tatapan di belakangnya sebelum dengan cepat mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang Shen Sui Dao tunjukkan kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan telah menjadi jauh lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Shen Sui Dao. Namun, beruntung kelompok Xiao yang telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah badan energi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Kelompok Xiao yang mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Guking yang melihat bagian tergelap terdalam dan menyuarakan pikirannya. Memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Tubuh energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa pahit. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak anggota klan muda dari klan Gu memandang ke dalam alam Gu. Namun, di sini, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka perlu berhati-hati bahkan ketika mereka berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat di buku-buku kuno segera. Sun Er menatap Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalan ini masih cukup mulus. Sepertinya Shen Sui Dao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya. Yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka.
Namun, suara angin yang sedikit deras tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar agak terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah saat mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kedua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit tenggelam. Hun Ya, Hun Li. Hehe, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk muncul sekarang? Gu Hua tanpa basa-basi mengejek kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah suram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Dua Hun Ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan keberanian untuk secara terbuka muncul di depan kelompok Xiao Yan? Apapun yang luar biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, kemungkinan mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang-orang yang akan tersesat tunawisma kali ini pasti adalah kamu. Hun Ya anehnya tersenyum di hadapan ejekan Gu Hua, dan kemudian Hun Li dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Dou Sheng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua pria tua berpakaian abu-abu ini muncul. Saat ekspresi kelompok Xiao Yan berubah, mata Hun Ya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia anehnya tertawa, apakah kamu merasa semuanya telah berubah? Hubungan antara pemburu dan yang diburu ini tampaknya sudah mulai berubah. Kelompok Xiao Yan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap dua pria tua berpakaian abu-abu di depan Hun Ya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa itu kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Di mana kedua ini menemukan tubuh energi Dou Sheng? Mengapa ahli seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan dengan lembut mengutuk. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya saat berkata, karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka sudah mati, roh mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya kedua orang ini sudah siap. Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, mari kita berpisah dan melarikan diri. Dua Dou Sheng. Meskipun mereka hanya tubuh energi, kita tidak cocok untuk mereka. Kita tidak akan memiliki kesempatan menang sedikit pun jika kita bertarung melawan mereka secara langsung. Semua orang terdiam ketika mendengar kata-katanya. Tidak terduga bahwa itu mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri yang menyedihkan ini karena dua tunawisma yang tersesat ini. Mereka harus melalui berbagai kesulitan untuk tiba di sini. Klan Xiao sebenarnya belum dimusnahkan, ya. Mata acuh tak acuh seorang pria tua berpakaian abu-abu berhenti di Xiao Yan. Dia berbicara sementara semua orang diam. Penatua Hundiao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Karena itu, Anda harus melenyapkannya kali ini. Jika tidak, klan Xiao mungkin benar-benar akan pulih. Hun Ya dengan hormat menjelaskan situasinya kepadanya. Dia tidak bergantung pada kekuatan garis keturunan, ya. Kejutan melintas di mata penatua Hundiao ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, karena ini masalahnya, dia memang harus dihilangkan. Baiklah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Hal-hal mungkin berubah jika kita menunda. Penatua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mata Hundiao berdesir ketika dia mendengar kata-kata tetua lainnya, menyebabkan dia mengangguk. Kakinya perlahan melangkah maju. Ketika kakinya melangkah maju, ruang itu sendiri berfluktuasi secara intens. Riak spasial melingkar menyebar dari bawah kakinya. Melarikan diri. Gu Qing yang berteriak pelan saat melihat Hundiao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kiri. Xiao Yan dan yang lainnya juga bergegas pergi sendiri pada saat bersamaan. Arah mereka semua berbeda. Kunci.
Elder berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, dengan dingin tersenyum saat melihat kelompok Xiao Yan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan semua suara dalam jarak 1000 kaki tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti bersamaan dengan itu. Tokoh-tokoh kelompok Xiao Yan berubah menjadi patung di dalam ruang yang tenang ini. Mata mereka yang berputar mengungkapkan kengerian. Apakah ini kekuatan elit sejati Dou Sheng? Mereka bisa mengendalikan ruang apapun sesuka hati. Dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Hunya tanpa sadar tertawa saat melihat kelompok Xiao Yan terpaksa berhenti. Jika mereka bisa mendapatkan semua orang ini untuk tetap di sini, kesenjangan besar akan muncul dalam generasi muda klan Gu. Ini akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga semacam ini. Ledakan. Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hunya, nyala api emas yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang tenang. Nyala api tampak seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang diam ini sampai mulai beriak. Api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan naik, riak ofensif yang telah diperkuat menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Dou Qi di dalam tubuh Gu Qingyang dan sisanya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan lolos dari pengekangan mereka. Namun, mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mengerti bahwa itu melarikan diri tidak menimbulkan halangan bagi dua elit Dou Sheng ini. Itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Hah! Kejutan melintas di mata kedua pria tua berpakaian abu-abu itu saat mereka melihat kelompok Xiao Yan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang tenang. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup. Hun Diao tertawa dingin. Dia melebarkan mulutnya dan menggulung awan hitam melonjak darinya. Mereka menggumpal menjadi ular piton hitam berukuran puluhan ribu kaki dengan raungan. Ini mengayunkan ekornya yang besar, dan kelompok Xiao Yan bisa mendengar suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri. Ruang kosong hancur oleh serangan piton besar ini. Serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit Dou Sheng menakutkan, dan ini hanyalah tubuh energi. Jika mereka menghadapi Dou Sheng asli, betapa mengerikannya pertempuran itu? Perasaan bahaya yang kaya melonjak ke hati Gu Qingyang ketika dia melihat piton hitam besar saat menerobos ruang dan bersiul. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk memblokir serangan elit Dou Sheng. Perbedaan antara Sheng dan Zun begitu besar sehingga bisa meledakkan pikiran beberapa orang. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar tangisan rendah Gu Qingyang. Bahaya seperti kematian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Shen Sui Dao dari sebelumnya tidak berikan kepada mereka. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka semua akan benar-benar mati di sini hari ini. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Skyfire 3 perubahan misterius dilepaskan olehnya. Energi berkumpul dengan cara seperti kilat di tangan kanannya. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli dengan kekuatan seperti itu, tidak satu pun dari mereka diberi waktu untuk pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup sekecil apapun. Sementara Xiao Yan melepaskan semua kekuatannya, Dou Qi di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er, dan sisanya juga mulai melonjak. Tekanan Dou Qi yang kuat bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Telapak tangan penciptaan surga agung. Titik cahaya hitam gelap muncul di telapak tangan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba terbanting menjadi hidup di ruang kosong di depannya. Telapak tangan mendarat di ruang kosong. Kemudian bola cahaya hitam gelap dengan cepat muncul dan dengan cepat menyebar. Jari penghancur diam. Sementara Xiao Yan telah melepaskan kelas Tian Dou skill-nya, Sun Er, Gu Qingyang, dan sisanya juga melepaskan Dou skill yang sama. Itu adalah kelas Tian Dou skill yang pernah dilepaskan Guyao saat itu, jari penghancur senyap. Sebuah jari hitam gelap yang sangat besar menerobos ruang di belakang mereka. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jari dengan kejam bertabrakan dengan piton hitam besar yang telah merobek udara saat melesat. Ledakan.
Tabrakan yang menakutkan itu menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan menyapu dari titik tabrakan. Badai energi menyapu langit. Sosok hitam besar tiba-tiba keluar dari dalam. Ini dengan kejam menghantam kelompok Xiao Yan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ekor ular dari ular piton besar itu. Meskipun ekor ular ini ditutupi dengan luka, itu belum dihancurkan oleh kelompok Xiao Yan. Ekor ular membawa tekanan angin yang sangat menakutkan saat dengan kejam berayun ke arah kelompok Xiao Yan. Ledakan sonik yang diciptakan meledakkan tanah, membentuk lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pucat melonjak ke wajah kelompok Xiao Yan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor ular. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan kelas Tian Dou Skills, mereka masih tidak dapat memblokirnya. Ayo habis-habisan. Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan suram. Api surgawi di tangannya diedarkan. Dia juga sadar bahwa itu dia tidak punya pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga. Sementara kelompok Xiao Yan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba muncul dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiao Yan, menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Saint Sui Dao. Bala bantuan yang tiba-tiba menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Kejutan melonjak di wajah Xiao Yan saat melihat orang yang telah campur tangan. Tidak ada yang mengharapkan Saint Sui Dao untuk menyelamatkan mereka. Brengsek. Dari mana ini berasal? Jika orang itu menemukan bahwa itu kamu terbunuh di sini, dia pasti akan mencuci semuanya dengan darah lagi. Saint Sui Dao itu mengabaikan kelompok Xiao Yan. Tubuhnya melesat saat dia mengutuk dengan ekspresi suram. Hanya Ban Sheng yang berani bertindak mengerikan di depan kita berdua? Apakah kamu mencari kematian? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan duo penyerang itu. Mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, "Kunci!" Tubuh Saint Sui Dao tiba-tiba terdiam setelah tangisan marah dari keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang saat ini. Dua elit Dou Sheng memang berada pada tingkat yang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil ini? Tim dua orang Hun Diao tertawa dingin. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Saint Sui Dao. Tangan mereka meringkuk saat mereka dengan kejam membanting ke dadanya. Jika hanya satu tinju yang mendarat, Saint Sui Dao akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ledakan. Namun, tinju kelompok Hun Diao masih setengah kaki dari Saint Sui Dao ketika mereka tiba-tiba berhenti. Siapa itu? Ekspresi duo Dou Sheng berubah saat mereka dengan marah berteriak setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema melalui segalanya ketika teriakan marah duo Hun Diao terdengar. Ruang di mana duo Hun Diao diam mulai runtuh ketika suara ini terdengar. Xiao Xuan. Ekspresi ketakutan melonjak ke wajah Hun Diao dan tetua lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Xiao Xuan. Tubuh Xiao yang tiba-tiba bergetar saat mendengar seruan duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiao Yan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok dengan pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Munculnya sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi tampaknya seolah-olah semua orang yang hadir tidak dapat menahan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun. Sungguh garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak tampak sangat tampan, tetapi itu menyebabkan seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai bahunya, dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. Xiao Xuan. Mata dua Huo Diao menatap wajah yang luar biasa akrab saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya beberapa di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Penatua Hun Diao.
Hunya sedikit ketakutan saat melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan perasaan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapan saja dia suka. Dia hanya bisa meninggalkannya setiap 10 tahun sekali, dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya. Hun Diao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya saat dia dengan lembut beralasan. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu lainnya berkedip saat dia bertanya. Kemungkinan hanya pertunjukan. Hun Diao menjawab dengan dingin. Keberaniannya menjadi lebih jelas. Xiao Xuan mungkin kuat, tapi tidak mungkin baginya untuk menakut-nakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Mata hitamnya menatap Duo Hun di depan saat dia berkata, namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu. 2 bintang 1 Dou Sheng bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadap Duo Hun. Setelah kata ini diludahkan dari pria berpakaian hijau itu, kelompok Xiao Yan langsung terkejut melihat ruang dalam radius 10.000 kaki runtuh. Tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak menabrak Duo Hun. Bang! Tangan hitam gelap setinggi 10.000 kaki itu dengan lembut menghantam saat tanah itu tampak mengalami gempa bumi. Itu bergetar karena banyak garis retak menyebar di tanah dan meluas ke kejauhan. Iblis ini, kenapa dia keluar lagi? Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan bahkan setetes terkecil aura mereka. Tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Duo Hun agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang menakutkan seperti itu. Lari! Dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang dengan cepat mendekat, Duo Hun mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka meraih Hun Ya sementara yang lain meraih Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Ledakan! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan lancar. Ruang itu sendiri sepertinya hancur oleh tangan hitam besar itu. Oleh karena itu, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan itu tiba-tiba. Ledakan! Tangan besar itu tidak benar-benar menyerang mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang ketika berada 1000 kaki jauhnya dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat saat menghadapi angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi tidak ada. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan kasar membuang Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka diledakkan menjadi ketiadaan. Mereka terbang jauh ke kejauhan. Xiao Xuan melirik Hun Ya dan Hun Li yang telah dibuang, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 Douzun bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Gemuruh. Tangan besar itu menghancurkan Elder Hun sebelum menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu tersebar dari seluruh penjuru sebelum menetap beberapa saat kemudian. Selokan setinggi 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiao Yan dengan cara yang spektakuler. Kelompok Xiao Yan menghirup udara dingin dalam-dalam saat mereka melihat jurang maut ini. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu agak terlalu menakutkan. Iblis ini masih ganas dengan serangannya. Shen Sui Dao memandangi 2 Dou Sheng yang telah berubah menjadi apa-apa hanya oleh telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tetapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia telah campur tangan hari ini. Pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik. Matanya melompati Gu Qingyang dan sisanya sebelum akhirnya mendarat di Xiao Yan. Darah di dalam tubuh Xiao Yan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat di atasnya.
Dia dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam gelap bertemu. Mata mereka yang terjalin berlangsung selama beberapa waktu. Akhirnya, senyum muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyuman itu tidak dalam, tapi itu memberi Xiao Yan perasaan akrab terhubung dengan darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya tidak menunggu bertahun-tahun dengan. Pria berpakaian hijau itu melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung kebanggaan dan kelegaan. Keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling hormat dari klan Xiao. Haha, Xiao Yan, nama yang bagus. Pria berpakaian hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Penampilanmu selama ini cukup bagus. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia sadar orang hebat macam apa leluhurnya saat itu. Mampu mendapatkan evaluasi yang baik darinya kemungkinan merupakan tugas yang sangat sulit. Junior Guking yang ini menyapa tetua Xiao Xuan. Guking Yang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk hormat pada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas sadar di dalam hati mereka bahwa itu bahkan kepala klan-klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu, ya. Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Guking Yang dan berkata, klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai perjanjian yang Anda buat dengan saya saat itu. Guking Yang dan sisanya merasakan keringat dingin terbentuk di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang menghukum. Mereka buru-buru menjawab, Elder Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba beralih ke Sun Er di samping saat dia berkomentar, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku. Sun Er menjawab dengan hormat. Matanya yang cantik agak tidak pasti saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap sebagai Elder Xiao Yan dan memiliki otoritas absolut. Dia tentu saja tidak ingin memberi kesan buruk kepada pihak lain tentang dirinya pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. Kamu sebenarnya adalah putri orang itu. Tidak heran Anda memiliki garis darah divine. Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih menonjol daripada sebelumnya. Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus, namun, klan Xiao saya masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti kata-kata Xiao Xuan. Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, kamu akan terus ada di makam surgawi. Xiao Xuan melirik Shen Sui Dao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih penatua Xiao Xuan. Shen Sui Dao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan yang kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Shen Sui Dao dengan bijak memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ayo menuju ke makam. Karena makam surgawi, saya tidak bisa sering pergi. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah aku proyeksikan. Xiao Xuan menjelaskan ketika dia melihat Shen Dao Sui pergi. Hati kelompok Guking yang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Sebuah bayangan belaka mampu membunuh dua tubuh energi Dou Sheng bintang 1 dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuhnya yang sebenarnya, bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan dunia? Saya pikir Anda memiliki banyak hal yang tidak Anda yakini, bukan? Ikuti aku. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut. Kegembiraan muncul di dalam hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Dia sudah lama menunggu hari ini.
Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam dari makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka hitam seperti tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampaknya berdiri di alam kosong sebagai semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat berbicara. Dia menunjuk ke tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di wilayah hitam gelap ini dengan kesepian. Itu sunyi dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Ini makamku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat tablet batu kuno. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tablet batu masih memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Aura semacam ini tidak kuat, tetapi menyebabkan jiwa seseorang merasakan kepakan yang tidak bisa dihentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar tablet batu. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi paling padat. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda. Xiao Xuan memandang kelompok Guqing yang saat dia berbicara. Kelompok Guqing yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan ketika berhadapan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah mematuhinya sepenuhnya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok Guqing Yang, Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang saat bersentuhan dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Iya. Kecemasan di hati Sun Er benar-benar hilang saat dia melihat senyum Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, memungkinkan dia menariknya saat mereka perlahan berjalan ke tablet batu. Xiao Yan, jaga Sun Er baik-baik. Guqing yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju tablet batu. Dia tahu bahwa itu Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. Kalian semua juga harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Koneksi garis keturunan dipancarkan dari tablet batu sebagai cahaya melingkar yang tersebar dari jimat batu, membungkus Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya menyebar, dan sosok mereka benar-benar menghilang. Guqing Yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa pahit sebelum mendesah pelan. Lupakan saja, mengingat kemampuan tetua Xiao Xuan, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Mari kita diam-diam menunggu di sini sampai mereka keluar. Guqing Yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gu Zhen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala saat melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan memandangi rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tidak disangka tablet sederhana dan biasa ini benar-benar menyembunyikan tempat misterius seperti itu. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan elit Dou Sheng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam yang jernih di depannya. Banyak teratai hijau tergantung di atasnya, memancarkan aroma santai yang samar. Bisakah kamu memberitahuku tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas ketika dia mendengar suara lembut langkah kaki di belakangnya. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Hanya ada keluarga Xiao yang ditolak yang tersisa. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak mengungkapkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah saya duga. Paling tidak, masih ada keturunan yang tersisa.
Itu belum mencapai titik keputusasaan. Suara Xiao Xuan lembut, tampaknya memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa bagian dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu, saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk mengantarkan saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa pahit, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Setelah kehilangan kekuatan garis keturunan, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang sepertiku dianggap tidak biasa bagi mereka. Ketika klan Xiao masih ada saat itu, saya sudah merasakan bahwa itu garis keturunan Doudi akan habis. Anda harus mengerti bahwa itu jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh itu dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya sepertinya mengingat ingatan yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Doudi adalah Doudi lain muncul, tapi ini terlalu sulit. Aku saat itu agak terlalu sombong dan tidak berpikir bahwa itu aku akan diblokir di depan kelas Doudi. Setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh di dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuh saya. Saya mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menghirup udara dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tetapi, saya masih gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Doudi, klan Hun meluncurkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah, dan saya mati. Xiao yang terdiam saat mendengar desahan teguran diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan mengalami kesulitan melarikan diri dari kehancuran. Tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul padaku? Xiao yang tiba-tiba mengusap alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, itu dibuat oleh diri sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan, aku bisa merasakan Skyfire 3 perubahan misterius padamu karena akulah yang menciptakannya. Tidak terduga bahwa Anda secara tidak sengaja mendapatkannya. Saya ingat bahwa saya memberikannya ke lembah api membakar saat itu. Kata, takdir, memang tidak dapat diprediksi. Xiao Yan mengungkapkan wajah tertegun saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi Skyfire 3 perubahan misterius di lembah api membakar. Xiao Xuan. Xiao Xuan itu, ada leluhur klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tentu saja, Skyfire 3 perubahan yang kamu latih masih kurang langkah terakhir. Justru karena kurang langkah terakhir inilah kamu tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Kegembiraan segera melonjak di dalam hati Xiao Yan saat mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari 3 perubahan misterius ini secara alami akan diserahkan kepadamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika kamu membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis keturunan. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, secara alami harus ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk saat mengamati mata Xiao Yan redup.
Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Setelah pusaran air kolam, banyak cahaya darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Setelah banyak sinar cahaya darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sekilas, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai memutih. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saat itu, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Doudi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Yang aku harapkan hanyalah sekali lagi menciptakan anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku saat ini hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah merevitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi diselesaikan olehku. Namun, langit tidak ingin klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik dari saya." Xiao Yan merasakan sakit di hatinya saat melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa itu leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat mengejutkan, telah membawa beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah saya segel ketika saya masih hidup. Keturunanku, mudah-mudahan Anda akan dapat menyelesaikan janji yang telah saya buat kepada anggota klan Xiao saat itu. Air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah cahaya darah mengalir. Pada akhirnya, gelombang padat bau darah melayang keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiao Yan, yang berdiri di samping air kolam, merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi darah di dalam tubuhnya mulai berputar dengan cepat pada saat ini. Dia tampaknya merasakan keinginan yang sangat besar darinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao, ya. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya meninggalkan klan Xiao. Tidak terduga bahwa dia masih bisa merasakannya saat ini. Xiao Yan, masuki kolam darah dan warisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan di kolam, yang telah berubah menjadi lelaki tua berambut putih, tersenyum. Suaranya saat ini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan lansia ini samar-samar mengandung harapan yang samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya saat itu dalam hal prestasi, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan bahwa itu tantangan yang gagal dia lewati mungkin diselesaikan oleh keturunannya dari generasi muda. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia mempelajari penampilan tua Xiao Xuan. Dia sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk merasa emosional. Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah meneruskan garis keturunan terakhir klan Xiao. Hal yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah tidak menolaknya. Sebaliknya, dia harus menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan untuk klan yang ditolak ini. Xiao Yan gege, hati-hati. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya saat mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki genangan darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak untaian energi darah yang mengalir dengan keras menembus tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar dibebankan melalui tubuhnya. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera menjadi pucat. Seteguk udara dingin tanpa sadar dihirup. Historis. Mungkin sedikit menyakitkan pada awalnya. Kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membasuh darah biasa di dalam tubuh Anda. Hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam diri Anda. Ini adalah langkah pertama warisan, mengubah darah. Xiao Xuan di sampingnya berbicara saat melihat wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Iya. Xiao Yan mengangguk.
Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan bahwa itu darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang hebat ini. Segera kelemahan ekstrim dengan cepat menyebar, menyebabkan kelopak matanya tanpa sadar sedikit lebih rendah. Kamu tidak bisa menjadi tidak sadar. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan tidak akan mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah benar-benar hilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lainnya. Kita hanya bisa menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan dengan tegas berteriak saat melihat kelopak mata Xiao Yan berangsur-angsur turun. Xiao Yan bergidik saat mendengar teriakan keras Xiao Xuan. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang hebat dan kondisinya yang sangat lemah. Sun Er, yang berada di samping genangan darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya saat melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode luar biasa karena keadaan luar biasa. Xiao Xuan menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengubah darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiao Yan akan berlangsung lama. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berendam di genangan darah ini selama 10 hari ini. Setelah membersihkan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan lemah. Ekspresinya sangat pucat sehingga menakutkan. Jika nafas lemah tidak ada di lubang hidungnya, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti dia masih hidup. Sun Er mengamati perubahan Xiao Yan selama 10 hari ini dari samping kolam darah. Hatinya terasa seperti dipotong oleh pisau. Hati siapapun akan terasa mengerikan setelah menyaksikan kekasih seseorang berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah dengan mata kepala sendiri. Xiao Xuan lebih tenang saat melihat perubahan Xiao Yan, tapi hatinya masih sedikit khawatir. Mengubah darah memiliki beberapa risiko yang melekat karena orang yang mengubah darah berada pada titik terlemah seseorang. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, seseorang akan turun ke keadaan berbahaya. Jika nafas terakhir itu ditelan, orang itu akan benar-benar berubah dari nafas terakhir menjadi orang mati. Ledakan. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara setelah 20 hari. Banyak gelembung berdarah muncul di genangan darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiao Yan, yang sangat kurus sehingga dia hampir tidak berbeda dari kerangka, berada di tengah-tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil. Begitu darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah terbebas dari beban besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahannya. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah melesat ke genangan darah. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini melesat ke dalamnya. Gelembung darah terus meningkat. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiao Yan, mengikuti pori-porinya dan terus mengalir. Setelah menuangkan darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang ramping. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Saat situasinya berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, Sun Er menghela nafas lega. Dia dengan lembut bertanya, Elder Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang kamu segel saat itu di kolam darah? Jika energi ini benar-benar diserap oleh Xiao Yan Gege, kekuatannya tiba-tiba akan melambung, kan? Iya. Xiao Xuan mengangguk. Dia melirik Sun Er dan tersenyum sambil berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin menimbulkan hambatan besar ketika maju ke kelas Dou Sheng jika mereka tidak dikendalikan dengan baik. Namun, Xiao Yan harus menyadari hal ini. Karena itu, dia akan memilih metode yang paling rasional, percayalah padanya. Sun Er diam-diam mengangguk. Hatinya memang sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat besar. Energi akan cukup untuk memungkinkan Xiao Yan melambung ke puncak kelas Dou Zun dalam sekejap, tapi jika ini terjadi, kemungkinan Xiao Yan maju ke kelas Dou Sheng di masa depan akan diabaikan.
Itu tidak layak dalam jangka panjang. Namun, kekhawatiran ini tidak berlebihan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia biasanya rasional. Dia cukup berhati-hati tentang energi eksternal semacam ini. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa itu dia siap untuk masalah ini dari cara dia jarang membiarkan dirinya mengkonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun menjadi seorang alkemis. Selanjutnya, mari kita tunggu saja pergantian darah selesai. Kemungkinan ini akan memakan waktu lama. Xiao Xuan berbicara dengan lembut. Dia perlahan menutup matanya. Sun Er di sampingnya juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap genangan darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa, dia akhirnya santai dan memasuki kondisi pelatihannya. Aula kuno benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak yang terus bergema. Satu mulut dengan cepat berlalu di tengah keheningan ini. Gelembung darah terus bergejolak di dalam kolam. Kulit Xiao Yan telah pulih dari penampilan masa lalunya dan tampak seperti dipenuhi dengan kehidupan. Orang masih bisa melihat untayan darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari sekelilingnya saat mereka mengalir ke tubuhnya. Setelah menuangkan energi ini, aura Xiao Yan berangsur-angsur melonjak. Ledakan. Keheningan ini berlanjut untuk periode yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung darah yang berputar di dalam kolam tiba-tiba diam saat ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu keemasan anehnya menyebar dari tubuh Xiao Yan dan memblokir jejak darah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping genangan darah membuka mata mereka. Mereka tercengang saat melihat apa yang terjadi. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu keemasan. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius memancar dari Xiao Yan. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu keemasan ini. Matanya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Itu lama kemudian sebelum dia menampar kedua tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan dipancarkan dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix? Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Kekuatan garis keturunan naga Phoenix? Sun Er juga terkejut saat mendengar suara tertegun Xiao Xuan. Dia bertanya dengan agak ragu, benda apa ini? Naga Phoenix jarang muncul di sejarah benua Douqi. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mempelajari Xiao Yan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa itu masih ada hal seperti itu tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Harus diketahui bahwa itu keberadaan legendaris seperti naga Phoenix adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia lihat secara pribadi. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang ajaib. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan saya belum pernah secara pribadi melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Sun Er merajut alisnya. Dia sadar bahwa itu tubuh asli Xian adalah Dragon Void kuno, tapi dia belum pernah mendengar saat Xiao Yan berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno, binatang ajaib kuno yang telah lama menghilang. Aku juga tidak tahu dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal. Xiao Xuan berbicara agak tak berdaya. Dari situasinya, tampaknya pengangkatan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiao Yan, garis keturunan naga Phoenix tidak dapat menahan tekanan tanpa sadar meletus. Apakah ini akan berdampak pada Xiao Yan Gege? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak bisa menghilangkan perlawanan kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan bergabung dalam tubuh Xiao Yan. Jika dengan paksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Xiao Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan sakit kepala terbentuk. Garis keturunan naga Phoenix ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Dou di asli.
Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Xiao Yan, itu tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih ke Sun Er saat dia bertanya, gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Elder Xiao Xuan, tolong nyatakan bantuan apapun yang Anda butuhkan. Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu saat menjawabnya. Aku butuh kekuatan garis keturunan klanku. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan saksama. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan, saya tahu bahwa itu kekuatan garis keturunan dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang saya alami secara pribadi saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah saya menyadari mengapa itu tidak berhasil. Kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun, semuanya berbeda. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini tidak kalah dengan garis keturunan Doudi. Dengan menggunakannya sebagai item mediasi, itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xiao. Selain itu bahkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang diciptakan oleh garis keturunan naga Phoenix. Menggabungkan kekuatan garis keturunan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang luar mendapatkannya, dan dengan mereka berdua menjadi garis keturunan Doudi, mereka pada dasarnya dalam keadaan oposisi. Tidak mungkin untuk menggabungkannya. Jika seseorang mencoba menggabungkannya dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Saya sadar bahwa pemikiran ini cukup gila. Saat itu, saya sudah mencoba-coba pemikiran seperti itu karena saya pikir garis keturunan Doudi mungkin dapat memungkinkan keturunan Doudi memiliki bakat luar biasa, tetapi warisan garis keturunan ini pasti telah menyebabkan beberapa hal hilang atau hilang. Justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli dalam klan kuno ini yang dapat mencapai kelas Doudi akhirnya berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran di dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Saya telah bereksperimen dengannya saat itu, tetapi akhirnya gagal. Sejak saat itu, saya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Namun, sekarang mungkin adalah kesempatan. Sun Er menatap wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi melihat Xiao Yan di kolam darah. Mata Xiao Yan tetap tertutup. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, Elder Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri? 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan lembut sebelum dia mengangguk. Dia berkata, karena ini masalahnya, saya akan melakukan apa yang dikatakan penatua Xiao Xuan. Saya akan mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Xiao Xuan menangkupkan tangannya ke Sun Er dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyetujui permintaan gila Xiao Xuan. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa itu Xiao Yan memiliki sejumlah besar musuh dari faksi yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika apa yang disebut penggabungan garis keturunan berhasil, itu pasti akan membantu Xiao Yan di jalannya. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke kolam darah. Saat tetesan darah segar ini jatuh ke kolam darah, fluktuasi kolam perlahan terhenti. Area berongga setinggi 5 kaki dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area kosong itu. Pada saat ini, darah tidak berserakan. Sebaliknya, itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di kolam darah. Penatua Xiao Xuan. Ini adalah garis keturunan paling banyak yang bisa saya keluarkan. Jika saya terus mengeluarkan lebih banyak, itu akan mempengaruhi nilai garis keturunan saya. Jika klan merasakan masalah ini, mereka pasti akan menghubungkannya dengan Xiao Yan Gege.
Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Setelah setetes darah mengalir di pergelangan tangannya, Sun Er dengan cepat menggosok tangannya di atasnya. Darah segera berhenti. Baru saat itulah dia mengangkat wajahnya yang agak pucat saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Xuan. Sudah cukup, terima kasih. Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Sun Er. Dia pernah menjadi kepala klan-klan Xiao. Tentu saja, dia mengerti persis apa risiko besar yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan. Kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak seperti hanya sedikit, tetapi Sun Er perlu berlatih selama 2 tahun untuk mengisinya kembali. Bantuan ini memang murah hati. Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan di kolam darah. Matanya masih tertutup rapat. Senyum lembut dan cantik muncul di sudut mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu harus istirahat dulu. Serahkan barang-barang yang tersisa padaku. Tenang, aku pasti akan memberimu Xiao Yan Gege, yang bahkan lebih sempurna. Xiao Xuan membelai janggut seputih saljunya dan tertawa. Setelah itu, matanya mendarat di kolam darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan rendah dipancarkan dari mulutnya pada saat yang sama. Setelah tangisan rendah Xiao Xuan terdengar, genangan darah dengan cepat mulai berputar. Suara siulan mulai bersenandung, tetapi bahkan tidak sedikit pun air kolam yang tumpah. Xiao Yan berdiri di tengah pusaran ini. Tubuhnya seperti patung batu yang tidak bergerak. Dengan meningkatnya intensitas kolam darah yang berputar, cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Tampaknya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Sementara cahaya ungu keemasan menjadi redup, bola darah setengah kepalan besar tiba-tiba keluar dari darah yang berputar cepat. Ini menerobos cahaya ungu keemasan dengan kecepatan seperti kilat dan sangat memukul dada Xiao Yan. Saat itu terjadi, bola darah dengan cepat bergabung ke tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah tenggelam ke dalamnya. Banyak simbol darah kecil mulai menembak keluar dari kulitnya. Dalam sekejap mata, mereka mewarnainya merah dengan darah. Wajah Sun Er langsung menjadi pucat saat melihat tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Xuan hanya menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat genangan darah yang berputar cepat membentuk banyak air mancur yang terus-menerus menembak ke arah tubuh Xiao Yan. Setiap kali air mancur darah melakukan kontak, anehnya akan memasuki tubuh Xiao Yan. Dengan meningkatnya jumlah darah kekerasan yang mengalir ke Xiao Yan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai saling mengikis di tubuh Xiao Yan seperti pertempuran habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Sementara dua kekuatan garis keturunan Dou disaling mengikis, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu dari tubuh Xiao Yan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan tangisan Phoenix terdengar samar-samar. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan ke dalam dua garis keturunan Dou yang terkikis sebagai pihak ketiga. Tiga jenis kekuatan garis keturunan bergabung bersama. Ini, bersama dengan kontrol sempurna Xiao Xuan, menyebabkan dua jenis kekuatan melemah. Tiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk gugus darah berwarna teri di bawah kendali Xiao Xuan. Klaster misterius ini terus berputar, dan tiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuannya sangat lambat. Itu berlangsung selama sebulan penuh. Setelah bulan habis, rotasi tiba-tiba terhenti. Ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola historis. Garis keturunan semacam ini adalah kekuatan garis keturunan yang sama sekali baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Dou dan garis keturunan naga Phoenix.